Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan yang begitu melimpah yang tidak mungkin seorang hamba bisa menghitungnya. Maka menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan dengan selalu menggunakan nikmat-nikmat tadi dalam hal-hal yang Allah perintahkan. Kemudian salat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi yang paling mulia, bahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Maka menjadi kewajiban bagi kita semua untuk selalu mencontoh beliau, untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan salat kepada hamba-hambanya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tidak melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan tentang tingginya atau agungnya nilai salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj, memberikan mandat atau mensyariatkan masalah salat ini. Maka salat ini sesuatu hal yang sangat penting, sesuatu yang punya nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dalam syariat agama Islam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masalah salat ini sebagai rukun Islam yang kedua setelah syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga menunjukkan bahwa masalah salat ini masalah yang sangat agung,
mempunyai nilai yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala atau dalam agama Islam. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dan antara kekufuran adalah masalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat ini, maka sungguh dia telah kufur atau melakukan kekafiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang beberapa keutamaan atau bahkan faedah atau manfaat dari salat ini. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa salat ini akan mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Makanya ketika seorang hamba bisa menunaikan salat ini dengan benar, menjaga rukun-rukunnya, menjaga wajib-wajibnya, ataupun bahkan menjaga sunnah-sunnahnya, insya Allah salat ini bisa menjadi tameng ataupun penghalang hamba tadi untuk melakukan dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang mukmin ketika menjalankan salatnya itu tidak maksimal atau bahkan salatnya itu tidak benar, karena ketika menjalankan salat ini bisa jadi dilandasi dengan hal-hal yang terlarang. Ketika menjalankan salat ini dilandasi dengan kemalasan. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sifat-sifat orang-orang munafikin ketika menjalankan salat. Disebutkan oleh beliau rahimahullah ada 6 sifat. Ketika seorang hamba yang beriman menjalankan salat dan sifat ini ada pada dirinya, maka sungguh ada kenifakan dalam hatinya atau bahkan dalam jiwanya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Kitabus Shalah wa Hukmu Tarikiha, Sittu sifatin fis shalah min alamatin nifaq. Ada 6 sifat ketika seorang hamba menjalankan salat dan sifat ini ada pada dirinya, sungguh ada tanda-tanda kemunafikan dalam dirinya. Sifat yang pertama disebutkan oleh beliau, al-kasalu indal qiyami ilaiha. Ketika seorang hamba menjalankan salat, dia menjalankannya dengan kemalasan. Tidak ada keinginan untuk menjalankan salat. Ketika menjalankannya karena terpaksa, dilandasi kemalasan. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, makna al-kasal yaitu mutathaqilin ila adaiha. Dia merasa berat ketika menjalankan salat tadi. Ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang munafikin ketika menjalankan salat dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkurunallaha illa qalila." Ini di antara sifat-sifatnya orang munafikin ketika menjalankan salat. Yang pertama kusala, malas. Ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yani mutathaqilina ila adaiha. Merasa berat ketika menjalankan salat tadi.
Karena apa? Ada sifat kasal. Makna kasal ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yani min faqdi rabbah ilallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keinginan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, mura'atun nas fi fi'liha. Ketika menjalankan sholat dilandasi sifat riya. Makanya Allah sebutkan dalam kalimat selanjutnya, yura'una nas, menjalankan sholat karena sifat riya, ingin dilihat oleh hamba yang lain atau makhluk yang lain. Kemudian sifat yang ketiga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, yakni ta'khiruha, mengakhirkan ketika menjalankan sholat ini atau sholat 5 waktu ini. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ahabul a'mal as-salatu ala waqtiha, ay fi awali waqtiha, menjalankan salat pada awal waktunya. Ketika ada seorang hamba menunda-nunda mengerjakan salat, maka ada salah satu sifat kemunafikan pada dirinya. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa nakriha. Ketika menjalankan sholat, hamba tadi tergesa-gesa, tidak menjaga rukun-rukunnya, tidak menjaga syarat-syaratnya atau wajib-wajibnya, sehingga ketika menjalankan sholat seperti hewan atau ayam yang mematuk makanan, cepat sekali, tergesa-gesa, tidak ada kekhusyuan, tidak ada rasa takut ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang keempat yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian sifat yang kelima dijelaskan oleh beliau rahimahullah, wa qillatu dzikri fi adaiha. Ini wa qillatu dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Ketika menjalankan sholat ini, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi zikirnya sedikit. Padahal sholat banyak sekali faedahnya. Sholat sangat tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada seorang hamba ketika sholat pikirannya kemana-mana, atau bahkan ini pikirannya tidak sedang menjalankan sholat. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, wa qillatu dzikrillahi fi adaiha. Sangat sedikit mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ketika melaksanakan sholat. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa tadi, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ketika menjalankan sholat tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya zikir yang sedikit. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kenapa orang-orang munafikin ketika menjalankan sholat tidak banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, limtila'i qalbihi birya, karena hati mereka dipenuhi dengan sifat riya. Kalau tidak ada manusia atau hamba yang lain, tidak mau melaksanakan sholat. Bisa jadi melaksanakan sholat karena ada orang tuanya, menjalankan sholat jamaah karena ada saudaranya ataupun yang lain. Tidak lillahi ta'ala. Kemudian sifat yang terakhir dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wat takhalluf an jama'atiha. Orang-orang munafikin, mereka sering meninggalkan sholat berjamaah. Jadi ketika sholat di rumahnya atau sendirian, tidak mau sholat berjamaah di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat yang sudah ditetapkan atau sudah dibangun oleh kaum muslimin. Mereka jarang sekali sholat berjamaah. Mereka sering meninggalkan sholat berjamaah, dan mereka sangat enggan atau malas untuk melaksanakan
salat berjamaah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumuddin. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebutkan dalam khutbah yang pertama tentang sifat-sifatnya orang munafikin ketika melaksanakan salat. Sifat yang pertama, ketika menjalankan salat dilandasi dengan kemalasan, dilandasi dengan keterpaksaan, pada hakikatnya tidak ada keinginan untuk melaksanakan salat. Sifat yang kedua, ketika menjalankan salat karena dilandasi riya, ingin dilihat, ingin dipandang oleh hamba yang lain, bukan niatnya lillahi ta'ala. Kemudian sifat yang ketiga, sering menunda-nunda melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah. Kemudian sifat yang keempat, ketika menjalankan sholat tergesa-gesa, ketika melaksanakan sholat cepat sekali, tidak menjaga syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya, bahkan kewajiban-kewajibannya. Kemudian yang kelima, ketika menjalankan sholat tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Kemudian sifat yang terakhir dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa orang-orang munafikin sering meninggalkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Makanya ketika seorang hamba menjalankan sholat dan ada salah satu sifat-sifat ini pada diri mereka, maka bisa jadi sholatnya akan berkurang pahalanya, ataupun akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faedah daripada sholat tanha anil fahsya'i wal munkar tidak terrealisasi bagi hamba-hamba yang melakukan sholat. Kalau seandainya seorang hamba menjalankan sholat dan sholat ini bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka insya Allah sholat hamba tadi termasuk sholat yang benar, sholat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dapati berapa banyak kaum muslimin tetap melakukan kemaksiatan, tetap melakukan kemungkaran padahal dia menjalankan sholatnya. Karena bisa jadi ketika menjalankan sholat, sifat-sifat ini ada pada diri orang mukmin tadi. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifatnya orang-orang munafikin. Ketika menjalankan sholat, itu merasa malas. Dan di antara sholat 5 waktu yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang munafikin, itu sholat isya dan sholatul fajr. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus sholati 'alal munafikin al-isya wal fajr." Salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik adalah ketika menjalankan salat isya dan juga sholatul fajr ataupun salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya dan selalu membimbing kita semua untuk terus menjalankan salat ini secara benar. Sebab di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan Nabi Ibrahim menjadi hamba-hamba yang terus
menjaga sholatnya. Dan juga mendoakan untuk anak keturunannya supaya terus menjaga sholatnya. Ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan sholat, agungnya kedudukan sholat dalam agama Islam atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat-sifatnya orang munafikin, sifat-sifat yang sangat tercela, yang terlarang bagi seorang hamba yang mukmin untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.